Bab 221, Kekalahan yang Menghancurkan 1. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Xie Yun hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia dengan tidak sabar menanyai Shen Yanxiao tentang apa yang dia lakukan. Shen Yanxiao tidak mau repot-repot menjelaskannya dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dia mengambil dua anak panah lagi dan memasangnya di tali busurnya. Jari-jarinya menarik tali busur dan kemudian melepaskannya dalam sekejap mata. Namun, Shen Yanxiao berhasil memperlambat kecepatannya sedikit sehingga semua orang dapat menyaksikan kejadian itu. Ketika anak panah pertama mengenai sasaran, anak panah kedua membelahnya menjadi dua pada detik berikutnya. Sekali lagi, suara terkesiap terdengar di sekitar lapangan tembak. Kemampuannya mengendalikan skillnya sangat hebat. Akurasinya juga sangat menakjubkan. Jika dibandingkan dengan target yang berukuran setengah telapak tangan, kemampuan membelah anak panah yang ukurannya kurang dari jari bahkan lebih mengejutkan. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Tatapan semua orang berubah dari mengejek menjadi ngeri. Bahkan Meng Yiheng, siswa terbaik di divisi pemanah, akan merasa hal itu sulit dilakukan, apalagi Wan Li. Lebih jauh lagi, dia melepaskan 10 anak panah hampir bersamaan, jadi seberapa cepat tangannya sehingga hampir tidak ada waktu jeda di antara setiap anak panah. Juga, seberapa akurat penilaiannya, bahwa dia dapat membuat 10 anak panah bergerak lebih cepat secara berurutan untuk bergabung pada saat terakhir. Para siswa divisi pemanah merasa seolah-olah fondasi mereka telah terguncang. Mungkinkah manusia mampu mencapai prestasi yang tidak biasa seperti itu? Kenapa dia harus setidak normal itu? Bajingan mana yang bilang kalau anak itu masih pemula yang baru mendaftar kurang dari 7 hari? Bisakah seorang pemula meningkat ke tingkat yang mengejutkan hanya setelah 7 hari belajar? Jika memang begitu, lalu bagaimana dengan kejeniusan Meng Yiheng? Ekspresi Wan Li menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang tampaknya tidak berdaya yang diprovokasinya dapat menunjukkan keterampilan seperti itu yang mengejutkan seluruh kerumunan. Dia bahkan tidak bisa melepaskan 2 anak panah dalam waktu sesingkat itu, apalagi 10 anak panah. Indah sekali, Xie Yun menatap Shen Yanxiao dengan penuh kegembiraan. Ia tahu bahwa anak itu sangat berbakat, tetapi ia tidak menyadari bahwa bakatnya sudah sampai sejauh itu. Mungkin hanya 1 atau 2 guru di seluruh Akademi Saint Laurent yang bisa mencapai prestasi seperti yang dicapainya, apalagi murid-muridnya. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Xie Yun tentang awal mula anak itu atau bahwa ia bahkan tidak bisa menembakkan anak panah dengan postur yang benar hanya 5 hari yang lalu. Namun, ia benar-benar mengejutkannya dengan keterampilannya yang ditunjukkan hanya setelah 5 hari. Xie Yun bersyukur karena berhasil menyelundupkan anak yang sangat berbakat itu ke divisi pemanah. Dengan bakat anak itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan divisi pemanah saat mereka bertanding melawan divisi magus? Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Ia tidak menyangka bahwa tantangan itu sesulit itu ketika ia melepaskan 10 anak panah itu. Ia telah menggunakan sihirnya untuk mengunci target dan kemudian menggunakan tangannya yang cekatan dan terlatih untuk dengan mudah melakukan hal yang menurut semua orang mustahil untuk dilakukan. Itu hanya tipuan kecil, jadi mengapa semua orang itu tampak begitu tercengang? Shen Yanxiao tidak menyadari bahwa dia telah mengejutkan seluruh orang banyak. Dia tidak terlalu peduli dengan ekspresi kecewa di wajah orang lain, tetapi dia lebih peduli pada Guru Xie Yun, siapa pemenangnya? Shen Yanxiao bertanya sambil mengabaikan banyak tatapan penuh gairah di sekitarnya. Bab 222, Kekalahan yang Menghancurkan 2. Xie Yun hampir tidak dapat menahan rasa gembiranya saat dia menatap Shen Yanxiao dengan kegembiraan yang nyata di matanya. Meskipun kamu memiliki keterampilan yang sangat baik, pada akhirnya, hanya ada 10 anak panah yang mengenai sasaran. Oleh karena itu akan dihitung sebagai 10 poin, sama seperti Wan Li. Pertandingan ini seri. Shen Yanxiao mengangkat bahu acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia menganggap pertandingan pertama hanya sebagai pemanasan. Dia tahu bahwa 2 pertandingan berikutnya adalah puncak dari tantangan ini. Namun, dibandingkan dengan ketidakpedulian Shen Yanxiao, Wan Li merasa sangat muram. Dia mengira Shen Yanxiao adalah seseorang yang dapat dengan mudah dihancurkannya, dan dia tidak menyangka bahwa Shen Yanxiao bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun Xie Yun mengatakan bahwa itu seri, dia tahu bahwa semua orang mengakui bahwa kemampuan Shen Yanxiao melampaui dirinya, tidak peduli apakah itu dalam hal akurasi, kecepatan, kekuatan,
atau keterampilan. Pada saat itu, persepsi orang banyak telah berubah. Setelah mereka menyaksikan ketepatan Shen Yanxiao saat melepaskan 10 anak panah itu, siapa yang berani memperlakukannya seperti sampah? Sebaliknya, favorit semua orang dalam tantangan tersebut, Wan Li, berada dalam situasi yang sangat memalukan. Semua orang mengira ia akan memenangkan tantangan itu, tetapi siapa yang tahu bahwa lawannya akan menghancurkannya di pertandingan pertama. Jika Xie Yun mengumumkan Shen Yanxiao sebagai pemenang pertandingan itu, maka Wan Li bisa pergi begitu saja atas kemauannya sendiri setelah pertandingan berikutnya. Beruntung baginya, Xie Yun memutuskan pertandingan itu seri, dan mereka berdua sepakat untuk melakukan yang terbaik dari 3 pertandingan. Wan Li tidak punya pilihan selain menjalani 3 pertandingan untuk melindungi reputasinya. Namun, semua orang telah melihat kemampuannya dengan 10 anak panah pengejar. Apakah ada yang percaya bahwa Wan Li dapat menang melawan Shen Yanxiao saat itu? Topik pembicaraan semua orang telah berubah dari bagaimana Shen Yanxiao melebih-lebihkan kemampuannya menjadi. Dari mana datangnya orang aneh ini? Bagaimana kita bisa terus hidup, jika ada orang seperti dia di sini? Keahlian luar biasa seorang jenius tertentu telah menghancurkan kepercayaan diri semua orang, dan bahkan mereka yang berada di kelas ungu telah menyeka keringat mereka secara diam-diam. Mereka mengira bahwa mereka beruntung memiliki Wan Li sebagai kambing hitam mereka. Jika tidak, salah satu dari mereka harus menderita kekalahan telak sebagai gantinya. Pertandingan kedua untuk tantangan ini adalah panahan sasaran bergerak. Aturan permainannya juga cukup mudah. Mereka hanya perlu mengganti target tetap dengan target bergerak. Sasaran bergerak adalah bola-bola emas kecil yang akan melayang tinggi di atas lapangan tembak. Bola-bola kecil itu adalah bola logam yang diaktifkan oleh seorang magus, dan mereka akan bergerak cepat satu sama lain karena sihir yang diinfus di dalamnya. Mereka bergerak cepat, dan mustahil untuk melihatnya jika seseorang tidak memperhatikannya. Yang mungkin bisa dilihat hanyalah garis-garis bayangan emas yang menyapu langit. Banyak siswa di divisi pemanah berlatih dengan bola logam tersebut, tetapi siswa tahun pertama jarang melihatnya. Para kontestan dinilai berdasarkan 100 anak panah yang akan mereka gunakan dalam pertandingan. Pemenangnya adalah yang berhasil mengenai bola logam paling banyak. Wan Li ingin memamerkan keahliannya kepada Xie Yun selama pertandingan panahan target bergerak. Sebagai mahasiswa tahun pertama, ia hanya memiliki sedikit kontak dengan bola emas, tetapi ia telah melatih keahliannya secara diam-diam sehingga ia dapat menonjolkan dirinya sendiri ketika kesempatan itu datang di masa depan. Sebelum pertandingan pertama, dia yakin kalau kemampuannya di pertandingan kedua pastilah yang terkuat di antara murid-murid tahun pertama di divisi pemanah. Bab 223, Kekalahan yang Menghancurkan 3. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat Shen Yanxiao yang santai di sampingnya, Wan Li merasa seolah-olah dia tidak memiliki cukup stamina. Karma buruk apa yang telah diperolehnya dari kehidupan masa lalunya sehingga para dewa harus mengirim seorang cabul untuk menghancurkan harga dirinya. Wan Li lupa bahwa para dewa tidak mengirim orang cabul itu kepadanya, tetapi sebaliknya, dia sendiri yang memprovokasi orang cabul itu. Kalau saja mungkin, Wan Li pasti sudah menamparkan dirinya sendiri di tempat itu. Dia pasti punya banyak waktu luang untuk memprovokasi orang mesum itu. Awalnya, ia merasa yakin tentang pertandingan berikutnya, tetapi ternyata itu adalah pertandingan yang paling perlu ia khawatirkan. Ketika pertandingan kedua dimulai, Shen Yanxiao mengambil set anak panah yang ditujukan untuknya dan berjalan menuju bola logam. Wan Li menggertakkan giginya, mengambil set anak panahnya, lalu menuju ke arah yang sama. Setelah Shen Yanxiao melepaskan 100 anak panahnya, Wan Li masih memiliki setengah anak panahnya yang tersisa. Yang membuatnya ingin muntah darah adalah, ketika dia melihat semua bola logam di tanah, dia menyadari bahwa dia hanya berhasil menembak beberapa. Semua yang tersisa ditembak oleh orang mesum itu. Para siswa di pertandingan itu semuanya tercengang. Setidaknya 95 anak panah Shen Yanxiao berhasil mengenai bola logam tersebut. Bola logam tersebut datang dengan kecepatan tinggi, dan karena bola tersebut bukan sasaran tetap, maka akan sangat sulit untuk mengenainya. Bukankah itu hukuman mati bagi mereka yang tidak bisa mengenai bola logam tersebut? Tidak diragukan lagi bahwa kemenangan kedua Shen Yanxiao agak berat sebelah. Wan Li telah gagal untuk kedua kalinya, dan kesombongannya lenyap begitu saja. Dia mengangkat bahu dan berjalan menuju Xie Yun. Semua mata tertuju padanya,
dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Guru Xie-yun, ronde ketiga, mari kita batalkan saja, aku kalah. Apa lagi yang bisa diperebutkan?" Dia sudah kehilangan semua kepercayaan dirinya di babak itu. Jika mereka terus maju, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan divisi panahan. Xie-yun sedang dalam suasana hati yang baik, sehingga dia segera menyetujui permintaan Wan Li. Penampilan Shen Yanxiao jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Xie-yun tidak sabar untuk segera mengakhiri kompetisi sehingga dia bisa meraih anak itu dan menanyakan semuanya kepadanya. Ketika Xie-yun memberikan persetujuannya, Wan Li meninggalkan lapangan tembak, dan dia tidak berbalik sedikit pun. Dia harus menanggalkan jubah kelas ungu yang paling terhormat, dan mulai besok, dia harus mengenakan pakaian tercela yang dimaksudkan untuk kelas merah. Meskipun dia adalah pemenang yang jelas, Shen Yanxiao kesal saat melihat Wan Li, yang telah mundur dari kompetisi. Mengapa ia harus mundur ketika hanya ada 2 putaran latihan pemanasan? Ia bersemangat untuk putaran ketiga sehingga ia dapat melihat puncak tantangan tersebut. Sayangnya, Shen Yanxiao tidak punya waktu untuk menghela nafas, Xie-yun sudah memanggilnya. Gurunya punya banyak sekali pertanyaan untuk ditanyakan kepada si jenius itu. Sementara itu, setelah tantangan berakhir, para siswa yang sudah cemas tentang kompetisi paling menipu dalam sejarah itu semuanya akan layu lagi. Taruhan yang dipasang sebelum tantangan dimulai telah menggoda semua siswa yang hadir. Selain 4 binatang buas yang memilih bertaruh pada Shen Yanxiao, siswa lainnya telah memasang taruhan mereka pada Wan Li. Akhirnya, hasilnya ditetapkan untuk memutuskan siapa yang kalah taruhan. Keempatnya tidak memberi kesempatan kepada para siswa untuk berbuat curang. Para siswa tidak berani menarik kembali utang mereka kepada para guru muda. Itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghina mereka secara diam-diam, dan mereka menyaksikan tanpa daya ketika keempat binatang kotor itu berjalan kembali ke divisi mereka sendiri. Bab 224, Tanah Terlantar 1. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh Akademi Saint Laurent untuk mengetahui berita tentang kejeniusan itu. Shen Yanxiao berhasil melompat dari kelas merah ke kelas ungu dengan peringkat tertinggi. Ketika mereka mendengar tentang penampilannya di tantangan sebelumnya, tidak ada seorang pun di kelas ungu yang berani menghadapinya. Banyak siswa senior bahkan datang ke kelas ungu tahun pertama untuk melihatnya sekilas. Shen Yanxiao tidak menyadari adanya perbedaan dalam perubahan tersebut karena dia masih harus menghabiskan hari-harinya berpindah-pindah di antara 2 divisi yang berbeda. Gelombang pertama inti iblis tingkat rendah dari rumah lelang kilin tiba sesuai jadwal. Shen Yanxiao memiliki lebih dari 3.000 inti iblis tingkat rendah di sakunya. Karena dia memiliki Clemens, dia harus mengambil beberapa ratus inti iblis dari Xiu untuk digunakan pada busurnya. Tentu saja Xiu tidak senang dengan hal itu. Rumah lelang kilin cukup cepat dalam mengumpulkan inti iblis untuknya, tetapi mereka masih gagal memenuhi harapan Xiu. Mereka hanya dapat mengirim sedikit lebih dari 3.000 inti iblis per bulan, dan jumlah itu hampir tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Xiu. Namun, itulah satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Shen Yanxiao untuk mendapatkan inti iblis dengan cepat. Jika dia tidak punya uang untuk membayar layanan itu, dia mungkin hanya bisa mendapatkan beberapa inti iblis setiap kali. Tepat saat Shen Yanxiao merenungkan situasinya dengan inti iblis, Tang Nazi datang kepadanya dengan membawa kabar baik. Selama setengah tahun ke depan, semua murid di Kekaisaran Longxuan akan saling berkompetisi, dan Kaisar akan menghadiahkan pemenangnya sebuah kolam terbengkalai di tanah terlantar. Tang Nazi mendapat berita itu saat sedang makan siang, dan dia segera pergi dan memberitahu Shen Yanxiao tentang hal itu. Untuk merebut wilayah itu, Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Tanah terlantar diumumkan akan sepenuhnya ditinggalkan. Banyak manusia dulunya tinggal di sana, tetapi para iblis akhirnya menyerbunya. Meskipun banyak kerajaan telah bersatu untuk membersihkan zona aman bagi manusia, masih ada sejumlah besar iblis di sana. Setan-setan itu lebih kuat daripada setan yang hidup bersembunyi di antara manusia. Mereka juga memiliki peringkat lebih tinggi daripada setan yang tinggal di dekat kolam terbengkalai. Tanah terkutuk adalah daerah kekuasaan iblis dan tak seorang pun berani memasukinya. Ide Kaisar untuk memberikan tanah terlantar kepada siswa terkuat di seluruh Kekaisaran Longxuan sungguh luar biasa. Shen Yanxiao tertawa. Itu adalah kesepakatan yang bagus untuk warga sipil dan penguasa negeri itu. Namun, tempat itu begitu dipenuhi oleh iblis sehingga pasukan dari kekaisaran yang berbeda akan kesulitan menghadapinya.
Itu adalah hadiah yang dangkal untuk meninggalkan daerah yang berbahaya bagi pemuda paling kuat di kekaisaran itu. Siapa yang berani menentangnya? Pasukan tidak akan butuh banyak hal untuk membersihkan kolam yang terbengkalai itu. Kaisar berencana untuk meraup keuntungan tanpa ada kerugian. Tang Nazi tidak tertarik untuk menjadi seorang bangsawan. Namun, ia lebih tertarik pada hasil kompetisi tersebut. Itu adalah kompetisi untuk menemukan siswa paling elit di seluruh kekaisaran Longxuan. Pemenangnya kemudian akan dikenal sebagai bintang masa depan kekaisaran Longxuan. Gelar itu akan membuat orang lain iri. Mencoba mengubah wilayah kekuasaan iblis menjadi wilayah yang layak dihuni manusia. Bukankah itu sama saja dengan mengirim makanan langsung ke sarang iblis? Tanya Shen Yanxiao. Tang Nazi tersenyum. Tepat sekali. Kompetisi ini hanya diadakan 3 tahun sekali. Saya yakin ini adalah yang ke-19 kalinya diadakan. Ngomong-ngomong, dari apa yang bisa saya kumpulkan, hanya 3 dari 18 pemenang sebelumnya yang bisa memasuki tanah terlantar. Sisanya mundur atau dimakan oleh iblis. Bab 225, Tanah Terlantar 2. Mereka pasti bukan petani biasa jika mereka bisa mendapatkan pijakan di sana. Shen Yanxiao belum pernah bertemu iblis, tetapi dia telah mendengar tentang kebiadaban mereka dari berbagai sumber. Sekalipun dia tidak tertarik pada iblis, dia sangat tertarik pada inti iblis di dalam diri mereka. Jelas, ketiga orang itu sekarang adalah penguasa tanah terlantar. Mereka menjalankan serangkaian aturan yang berbeda di sana, dan mereka bahkan dapat mengabaikan keputusan kaisar. Mereka seperti penguasa independen di kota-kota itu, dan itu sangat keren. Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga kura-kura hitam, Tang Nazi sangat menghormati para penguasa dengan hak istimewa khusus itu. Shen Yanxiao melirik sekilas ke arah Tang Nazi yang sangat bersemangat dan berbicara seolah-olah dia baru saja memikirkannya. Meskipun mereka mengadakan kompetisi ini, apakah kamu yakin ada lowongan untuk seorang herbalis? Ahli herbal dan pendeta adalah profesi pembantu, dan mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka yang berprofesi lain dapat mengakhiri pertarungan dalam sedetik jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 dengan para ahli herbal. Setidaknya para pendeta memiliki perisai ringan dan ikatan sebagai mekanisme perlindungan, yang kemudian menjadikan para herbalis sebagai profesi terlemah di antara semua profesi, dan mereka juga merupakan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung apapun. Tong Nazi tampak seperti telah menyingsingkan lengan bajunya sebagai persiapan untuk pertempuran setengah tahun mendatang. Bibir Tang Nazi berkedut, dan ekspresinya yang awalnya bersemangat langsung layu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ahli herbal hanya akan disiksa jika mereka mengikuti kompetisi. Selain itu, kita harus berada di posisi 10 besar di akademi kita sebelum kita dapat mewakili Akademi Saint Laurent dalam kompetisi. Selama bertahun-tahun, seseorang tidak dapat menemukan nama herbalis dalam daftar 10 besar atau bahkan 100 besar. Itu sungguh menyedihkan. Daripada membuang-buang waktu memikirkan hal ini, lebih baik kamu belajar cara membuat ramuan tidur. Akan ada ujian minggu depan, dan jika kamu gagal lagi, mereka mungkin akan mengeluarkanmu dari kelas ungu. Saat dia menghabiskan suapan terakhir makan siangnya, Shen Yanxiao mengambil kesempatan untuk mengingatkan seseorang tentang kesulitan mereka. Setiap kelas akan memberikan tugas kepada siswanya, dan apabila siswa tersebut tidak lulus 4 tugas dalam sebulan, maka mereka harus mengucapkan selamat tinggal kepada kelasnya. Sayangnya, Tang Nazi telah gagal dalam ketiga tugas bulan itu, dan jika ia gagal lagi, ia mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada kelas ungu. Ketika Shen Yanxiao mengatakan itu, wajah Tang Nazi langsung memucat. Dia telah belajar keras di kelasnya, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang tragis seperti itu padahal dia telah mengikuti langkah-langkah yang telah dihafalnya dengan sangat teliti. Selain itu, Shen Yanxiao dapat membuat ramuan yang sempurna meskipun ia selalu absen hampir sepanjang hari. Ia juga yang tercepat di kelas, sehingga gurunya sangat memujinya. Selain waktu yang dihabiskannya untuk tidur dan makan, Tang Nazi bekerja keras untuk kelas herbalismenya hampir 24 jam sehari. Shen Yanxiao juga tampaknya hanya menghabiskan maksimal 5 jam per hari di kelasnya. Namun, meskipun ia hampir bekerja sampai mati, ia gagal menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, bajingan yang sering menghilang dalam suatu perjalanan itu berhasil menyelesaikan semua tugasnya. Itu tidak adil. Itu sangat tidak adil. Tang Nazi merasa tertekan dan frustrasi dengan keadaannya.
Meskipun ia mengakui bakat Shen Yanxiao dalam pengobatan herbal, hal itu tidak mengurangi ketidakadilan yang ia rasakan. Katakanlah, Jue kecil, aku sudah sangat baik padamu selama ini, jadi bisakah kau